Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, tadi hari ini Sabtu 1 Juni 2024 kita sama-sama saksikan aksi untuk Palestina, yang bela Palestina, intinya seperti itu. Nah, sekarang saya sedang bersama Ustadz Muhammad Husin Gaza, aktivis kemanusiaan, warga negara Indonesia yang kita sama-sama tahu udah pernah bertahun-tahun tinggal di Palestina. Nah, sekarang kita wawancaranya. Nah, Assalamualaikum Cat, gimana kabarnya Cat? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Nah, sekarang kan banyak masyarakat Indonesia itu ingin tahu bagaimana sih kondisi terkini di Palestina, Gaza dan Rafah yang sebetulnya sih apa ya, miris kita melihatnya ya Tat ya. Bisa diceritakan Kat, kondisi terkini. Ya, jadi pertama harus dipahami dulu, Rafah ini adalah satu kota besar di wilayah selatan jalur Gaza. Jadi Rafah ini bagian dari jalur Gaza dan wilayah yang menjadi, ya, kalau orang-orang barat nyebutnya itu safe zone, ya, humanitarian safe zone atau zona aman kemanusiaan. Meskipun sejak 7 Oktober sampai sekarang, Rafah juga selalu menjadi target serangan juga, terutama serangan-serangan udara, ya. Namun memang kalau selama ini Rafah belum benar-benar mendapatkan serangan darat. Maka yang terjadi sejak 2 minggu terakhir ini adalah serangan darat masif Israel ke wilayah Rafah. Dan kabar terkini, ya, setiap hari serangan semakin brutal mentarget kamp-kamp pengungsian warga di wilayah selatan di Rafah. Kemudian juga gudang milik UN juga di Rafah juga dibom, termasuk gudang logistik lembaga INH, lembaga kami, ya, masyarakat Indonesia yang menitipkan amanatnya melalui lembaga INH kami kirimkan ke Gaza. Sampai sana, ya, dibom juga ternyata oleh Zionis. Bahkan satu relawan kami pun syahid, terbunuh dalam serangan udara tersebut, bernama Harith Al-Hashash, dibunuh dalam serangan yang juga menewaskan 10 sipil lainnya, di mana 5 diantaranya itu wanita dan 3 diantaranya anak balita. Untuk yang terakhir itu berapa sih jumlah korban tewas atau korban syahid? Korban syahid sejauh ini sudah 37.000, ya. Itu yang sudah teridentifikasi, ya. Tapi yang masih di bawah reruntuhan, yang belum bisa dievakuasi, yang di jalan-jalan yang belum bisa diselamatkan, ya, artinya masih jasad-jasad yang terurai, itu sudah, ya, mungkin lebih dari 40.000 ke atas, 48-49.000, ya. Itu korban luka sudah mencapai angka 81.000 lebih. Ya, sekitar beberapa minggu yang lalu PBB sudah memutuskan untuk menangkap itu Netanyahu, Benyamin Netanyahu. Itu gimana tanggapannya? Sebetulnya bukan PBB yang mengeluarkan, tapi ICC. ICC, ya. Ya. Jadi ICC ini sudah mengeluarkan keputusan untuk perintah atau instruksi penangkapan terhadap beberapa pejabat tinggi Israel, di antaranya Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan juga Yoav Gallant, Menteri Angkatan Darat atau Menteri Pertahanan Israel. Saat itu juga ICC juga mengeluarkan juga perintah penangkapan terhadap 3 petinggi Hamas, di antaranya Ismail Yahya Sinwar, ya, dan bukan Ismail Yahya Sinwar dan beberapa petinggi lainnya. Nah, ini langkah bagus buat saya, meskipun, ya, kita tidak ada yang tahu apakah penangkapan ini akan benar-benar dilakukan secara maksimal, gitu kan. Karena biasanya ketika sebuah tuduhan atau tuntutan itu ditujukan pada pihak yang berkuasa, biasanya kan di situ sulit untuk dieksekusi, ya. Tapi, ya, tetap ini adalah kabar gembira buat kita, artinya ICC yang kita anggap dan dunia menganggap sebagai wadah keadilan internasional sudah berani berontak di depan Amerika, di depan Israel, dengan menggunakan statement ini atau dengan mengeluarkan instruksi untuk penangkapan. Itu bagus sekali. Tugas kita ini mengawal terus agar ini tidak hanya sekedar wacana, tapi juga benar-benar menjadi sebuah
ide yang, atau bukan sebuah ide tapi sebuah keputusan yang harus di follow up sampai tercapai. Ya, tujuannya itu menangkap para penjahat perang di kalangan Israel. Karena itu bagian untuk kita semua bisa merasakan kehidupan yang damai dan aman tentram. Ya, awalnya dari itu kan negara Afrika Selatan ya kalau nggak salah itu yang Iya. mengajukan itu. Sementara belum ada, tidak ada atau negara-negara Muslim yang mengajukan itu. Justru yang kita buat kita perhatiin itu. Iya. Kenapa harus Afrika Selatan? Iya. Seperti itu. Jadi Afrika Selatan ini memiliki sejarah yang punya banyak kemiripan dengan Palestina. Kita tahu pernah ada isu atau konflik apartheid ya di Afrika. Dan saat itu Nelson Mandela, pimpinan tertinggi Afrika yang juga dianggap sebagai superhero, hero Afrika, itu juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yasser Arafat, pimpinan Palestina. Jadi sudah ada rasa simpati yang sangat besar dan antara kedua bangsa ini, Afrika dan Palestina. Dan yang terbaru saya juga baca itu bukan hanya Afrika tapi juga Meksiko juga ikut bergabung dalam tuntutan pengadilan di ICC untuk menuntut Israel. Kenapa nggak ada negara Muslim? Ya itulah fenomena pahit hari ini. Kita tidak bisa tidak mengandalkan PBB, kita juga tidak bisa mengandalkan negara-negara Muslim, tidak bisa mengandalkan negara-negara besar lainnya, karena hari ini kita harus akui bahwa ya sistem yang sedang menjerat kita, sedang memaksa kita untuk tidak bisa bergerak, ini adalah sistem Amerika yang masih ditakuti oleh sebagian besar negara-negara yang bergantung besar pada Amerika itu sendiri. Kembali ke sidang ICC tadi. Dalam arti ini ada tanda ganda, kembali tanda ganda. Mereka emang memerintahkan untuk menangkap petinggi Israel. Tapi di satu sisi mereka juga ada perintah untuk menangkapan setelah petinggi Hamas. Seperti itu kan ya? Yeah. Kita bisa saja berpikiran apapun itu ya. Kita bisa berpikir karena itu kan sudah ada di ranah publik ya untuk kita berspekulasi atau berasumsi gitu. Tapi satu teori yang menarik saya dengar dari salah seorang analis itu tentang keputusan ICC. Kenapa juga ikut mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pimpinan Hamas? Ya untuk menjadi penyimbang lah, agar juga ICC sebagai lembaga yang dianggap netral gitu kan, itu juga bisa bergerak lebih luas ya. Karena kalau dia hanya mengeluarkan perintah satu pihak untuk satu pihak, perintah penangkapan untuk satu pihak yaitu Israel doang, ya akan ada banyak sekali komentar-komentar atau serangan-serangan narasi dari negara-negara yang masih terlalu kuat hubungan dengan Israel kan, akan dianggap ini tidak adil, tidak fair, karena juga Hamas juga mereka juga memulai gitu kan. Nah tapi dengan adanya perintah dua sisi ini, paling tidak ini bisa sedikit meredam komentar-komentar miring yang diprediksi akan keluar dari negara-negara yang dekat dengan Israel. Ya, meskipun kalau kita melihat komentar dari para petinggi Hamas pun mengatakan ini lucu, keputusannya lucu. Kalau juga para pejuang kemerdekaan juga ikut dimasukkan dalam list yang harus ditangkap, misalnya logis ya. Tapi ya kita agar kita tidak merusak mood kita juga, ya agar kita juga tetap menjaga optimisme kita husnuzon saja dulu terhadap keputusan ini. Yang penting ya keputusan utamanya target utamanya adalah kita menangkap penjahat perang Netanyahu dan di Afghanistan. Nah, terkait tadi sempat disebutkan pada aksi itu antum akan rencanakan untuk kembali ke Palestina. Ya. Itu kapan rencananya? Saya tidak bisa pastikan kapan saya kembali ke Gaza, ke Palestina, karena semua sangat tergantung pada kondisi border hari ini. Ya kan, kalau opsi apakah saya akan kembali atau tidak itu sudah pasti, bukan lagi opsi, karena istri saya orang Palestina, anak saya juga orang Palestina, mertua saya orang Palestina. Palestina sudah menjadi negara kedua bagi saya.
yang tak mungkin saya tinggalkan. Ya kapan kesananya sekali lagi ya saya tidak bisa tahu pasti, tapi insya Allah saya optimis perang ini akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan saya ketika itu terjadi saya akan langsung mempersiapkan semua keperluan saya untuk bisa kembali ke Gaza insya Allah. Selain masalah keamanan, apa sih yang menjadi hambatan untuk ke sana? Banyak kan, mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama mereka yang mempunyai jiwa saya jihad. Saya ingin ke sana. Bagaimana caranya? Bukan hanya faktor keamanan tentunya. Itu apa sih? Sebetulnya faktor keamanan tidak pernah menjadi pertimbangan bagi saya. Mau dalam kondisi perang tidak perang, saya selalu siap untuk tinggal di Gaza. Namun apa faktor yang membuat sulit? Ya birokrasi. Karena yang sekarang sedang memiliki otoritas penuh terhadap pintu perbatasan Rafah untuk masuk ke Gaza itu adalah wilayah Mesir, intelijen Mesir. Dan disitulah kita bisa sulit untuk menembusnya di sini. Untuk warga normal, warga sipil Indonesia yang mau ke Gaza selalu terbentur di situ, terbentur saat mengajukan izin masuk ke Gaza. Gitu. Kalau saya pribadi kan saya bisa masuk karena saya punya KTP Gaza, saya punya bukti bahwa saya menikah dengan orang Gaza. Itu yang selama ini bisa membawa saya masuk ke Gaza. Kalau selain itu, wallahu alam, mungkin saya juga nggak akan bisa masuk. Terkait sikap pemerintah Indonesia yang mungkin hanya lama ini, mohon maaf, hanya bisa mengecam, sama seperti negara-negara muslim yang lain. Sementara kita punya tentara, punya pasukan-pasukan yang setidaknya bisa diharapkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Itu bagaimana? Ini bukan hal yang simpel untuk sebuah negara itu mengirimkan pasukannya ke Palestina, karena kita semua sebagai sebuah negara ini mekanisme kenegaraan itu kan kalau sudah bicara dunia internasional itu sangat terikat oleh undang-undang internasional ya. Dan itu juga yang membuat tidak hanya Indonesia tapi seluruh negara-negara dunia tidak bisa bergerak karena kita semua terikat oleh sistem yang masih sangat terkait satu persatu dengan yang lainnya kan, dengan PBB ya, dengan Amerika di belakang PBB itu kan. Jadi itu, dan ya Indonesia ya, untuk ukuran memerintah sebuah negara yang jaraknya jauh dengan Palestina sudah cukup bagus. Dia memperjelas posisinya dalam isu Palestina, bahkan juga ya dengan membiarkan kita melakukan aksi-aksi ini juga kan ya bagus. Kalau di luar sana aksi-aksi itu dibubarkan ya. Kemarin saya lihat di Denmark itu para peserta aksi itu dipukuli gitu oleh tentara, oleh kepolisian Denmark. Indonesia alhamdulillah kita masih bisa bersuara, kita masih bisa diberikan leluasan untuk melakukan aksi gitu ya. Meskipun apakah dukungan pemerintah Indonesia ini sudah maksimal? Belum, jauh dari kata maksimal. Kalau saya katakan pribadi, banyak yang bisa kita usahakan. Boykot, harusnya Indonesia bisa juga menjadi mitra masyarakat dalam melakukan gerakan aksi boykot masif gitu ya. Ya itu justru ada kita pernah lihat dengan statement dari salah satu petinggi pemerintah atau menteri yang justru menganggap remeh boykot itu, seperti itu. Tanggapannya? Iya. Itulah yang saya katakan belum maksimal di situnya pemerintah itu. Kita harap ada narasi baru untuk menguatkan masyarakat ya, agar ada gerakan yang solid antara kita dengan pemerintah untuk bisa lebih memberikan dampak positif untuk Palestina. Ya, terus lalu masih banyak sekali masyarakat Indonesia maupun dari masyarakat biasa, maupun ada kemarin sempat heboh ada oknum salah satu anggota dewan yang justru memperlihatkan produk Zionis di menutupi Baitullah. Justru di tempat dikritisi oleh netizen, justru dia jawabannya nyeleneh. Ada salah tokoh yang nggak perlu kita sebutkan namanya, justru membela
pelaku ini, yang anggota dewan ini. Ada salah satu tokoh yang cukup terkenal, dia sempat bikin podcast yang justru melakukan pembelaan seperti itu, malah dibawa-bawa ke ranah politik seperti itu. Tanggapannya gimana itu? Ya, di mana-mana yang namanya pro kontra pasti ada ya. Tidak hanya hal yang baik yang juga banyak pendukungnya, hal yang buruk banyak pendukungnya kan. Dengan berbagai alasan yang mereka berusaha untuk memberikan pembenaran bahwa hal yang buruk itu adalah sesuatu yang benar dan hal yang baik itu sesuatu yang salah gitu kan. Itu sebuah fenomena yang sering kita temui di masyarakat ya. Namun kalau kita melihat sesuatu ini dari kacamata normal, kita lihat sekarang dunia sudah bergerak, akademisi dunia sudah bergerak, mereka sudah bisa jelas menyatakan mana yang benar mana yang salah, mana gerakan yang efektifnya enggak gitu. Kalau ada yang juga berusaha bergerak dengan cara anti mainstream, yang anti mainstream ini bahkan terkesan menguntungkan penjajah, ya itu patut dicurigai, jangan-jangan dia juga mendapatkan kucuran dana atau bantuan-bantuan tertentu dari pihak penjajah untuk bisa menjadi corong propaganda mereka. Iya, yang mirisnya justru tokoh itu yang melakukan pembelaan terhadap anggota dewan itu justru tokoh yang dikenal dengan ulama atau ustadz lah sebutannya. Yang mungkin antum juga tahu, mungkin masyarakat Indonesia juga sempat viral juga video ini di media sosial seperti itu. Cukup saya juga miris juga kalau beliau seperti ini pendapatnya itu justru melakukan pembelaan. Yang terakhir itu apa sih himbauan kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia terhadap kondisi di Palestina, khususnya di Rafah dan di Gaza? Agar lebih konsistensi aja, konsisten. Yang dibutuhkan hari ini adalah konsistensi kita. Kita tidak mau all eyes to Rafah ini atau all eyes on Rafah ini hanya berlangsung beberapa hari, beberapa minggu ya. Enggak. Bagi kita Indonesia yang sudah memiliki sejarah romantis dengan Palestina, kita punya hutang besar terhadap Palestina, maka mata-mata kita tidak hanya tertuju pada Rafah, tapi mata-mata kita tertuju pada Gaza, pada Palestina secara umum, dan tidak hanya hari ini atau besok, tapi sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Maka yang dibutuhkan adalah konsistensi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara Indonesia, dan sebagai seorang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.